Bapak Ibu Saudara, kita teruskan tema kita perempuan dalam rencana Elohim. Ini sudah yang ke-6, nanti tinggal satu lagi kita akan selesaikan tema ini. Hari ini kita akan bicara mengenai Izebel dan perempuan-perempuan yang di sekitar Yesus itu, juga yang di sekitar Paulus ya. Ada Lydia di sana, Priscilla, Aquila, tentu kita bicara cepat aja. Dan juga perempuan ajaran Paulus mengenai peran perempuan dalam gereja, khususnya dalam pengajaran ya. Kemudian kita akan bicara juga mengenai satu perempuan ini nasihat, nggak disebut namanya, tapi nasihatnya sungguh luar biasa dalam kasus Yoab itu, menyelamatkan satu kota lah ya. Di 2 Samuel 20 ayat 16. Nah, mari kita ulangi sebentar dulu. Peran perempuan atau rancangan Tuhan, rancangan Bapa bagi perempuan ya, sebagai penolong. Kita sudah tahu itu. Yang pertama sebagai penolong. Sebagai penolong yang sepadan ya, istilah neget itu sepadan. Di sini pengertian sepadan kita tahu itu suatu pengertiannya di depan ya, penolong yang bahkan oposit, berlawanan ya, karena dia melengkapi perempuan itu sebagai manusia rahim, woman ya. Jadi perempuan itu tugas utamanya sebagai penolong adalah melahirkan anak-anak ya. Tapi jangan salah dulu ya. Dan itu dalam rencana Bapa itu jelas perempuan dirancang untuk dia bisa melahirkan anak ya, menolong suaminya untuk suaminya bisa memperluas diri ya. Tetapi dan Paulus juga bilang bahwa ada nilainya dalam melahirkan anak itu. Dikatakan Paulus bilang perempuan karena melahirkan anak dan dia bertekun dalam iman ya, bukan artinya keselamatan itu iman dan melahirkan anak ya, tapi ada nilainya lah ya di situ. Dan kemudian kita harus tahu bahwa anak yang kita dapat, anak itu bisa anak spiritual atau anak jasmani. Ya paling bagus anak spiritual ya anak jasmani juga ya. Jadi karena Yesus juga tidak menikah, tidak punya anak jasmani, tapi dia punya keturunan. Kita sudah tahu di Matius itu keturunan Yesus itu adalah Kristus, yaitu buah sulung, umat pemenang, gereja pemenang yang akan ditampilkan nanti di akhir zaman sesuai Roma pasal 8 ya. Putra-putra Elohim akan ditampilkan. Itulah keturunan Yesus. Itulah dia anak Yesus ya. Anak spiritual ya. Anak spiritual Yesus itu adalah Kristus. Kristus korporat ya artinya di situ ya. Nah, kita sudah bahas itu banyak tentang perempuan, tapi hari ini kita coba lihat dulu Izebel. Karena Izebel ini agak unik dia. Sebab di dalam kitab Wahyu dia disebut ya. Walaupun kita harus tahu kitab Wahyu itu pasal 1 ayat 1-nya itu bahwa Tuhan itu menyatakannya semaino. Istilah semaino itu berasal dari akar kata sema. Sema itu artinya tanda atau simbol. Jadi Tuhan menyatakan pewahyuan kepada Rasul Yohanes itu dengan bahasa simbol. Jadi semua di kitab Wahyu tuh hati-hati, jangan diterjemahkan literal ya. Tapi simbol. Izebel itu simbol. Ya di pasal Wahyu pasal 2, pasal 3 itu disebut dia bahwa salah satu yang membuat gereja itu merosot, jatuh itu selain ajaran Nikolaus, ada 3 ajaran sih, trilogi ajaran sesat saya bilang gitu ya. Pertama Nikolaus, ajaran yang mendukung hierarki di dalam gereja itu, yang membuat gereja terpecah menjadi kaum awam dan kaum pendeta atau apa sebagainya, atau imam dan umat ya kalau Katolik. Ajaran Nikolaus itu ya. Kemudian ajaran Bileam ini yang mendukung istilahnya upah ya, sistem upah dalam dunia kekristenan itu sistem upah. Ya, memang benar orang yang melayani, kata Paulus, kalau berlebihankah kalau aku menemburkan berkat rohani dan aku menuai berkat jasmani, tapi bukan sistem, nggak dibikin sistem gaji kayak di lembaga-lembaga begitu, bukan begitu maksudnya ya. Artinya
hidup dengan iman, tapi bukan Paulus kadang-kadang juga dia menerima dari uang dari gereja di Filipi ya. Sekali-sekali dia dapat bantuan, tapi Gaius juga suka juga dia Gaius yang di Asia itu dia menerima, yang memberikan tumpangan. Bukan berarti kita menolak, Alkitab menolak bahwa orang yang melayani Tuhan gak boleh dapat apa-apa secara jasmani. Bukan begitu, tapi sistem yang dibuat dalam dunia kekristenan itu jadi dagang. Kita kasih ini dapat ini, kasih firman dapat ini. Ini dagang ini. Inilah Bileam itu. Ajaran yang mendukung sistem dagang dalam dunia kekristenan itu ya. Kemudian ada satu lagi ajaran yang ini akan kita pelajari nih secara khusus hari ini ya, Jezebel. Ini Jezebel ini mari kita melihat dulu. Ini nggak usah kita baca lah, kita tahu lah ini Jezebel ini anak seorang raja bangsa lain ya. Ini adanya di Ahab itu ya. Suaminya namanya Ahab ya. Kalau saudara mau lihat itu ada di satu raja-raja ya kayak satu raja-raja atau dua raja-raja itu ya. Coba dulu sebentar dulu ya. Kita coba dulu lihat ini di dua raja-raja tentunya kelihatannya ya. Ini kebun Nabot ya. Jadi Ahab ini di sini ada Jezebel ya. Ini Jezebel ada di satu raja-raja ya. Ini dia Jezebel ini anak Baal, raja orang Sidon ya. Dia ini Sidon ini punya ilah namanya Baal. Ini satu raja-raja 16 yang saya baca ini ya. Jadi Jezebel ini seorang perempuan yang sangat kuat keinginannya, sangat dominan, ya sangat setia dengan ilahnya, yaitu Baal ini dia orang Sidon ya. Dikatakan bahkan anaknya raja orang Sidon. Jadi Jezebel ini bukan orang yang anak kampung, anak raja ini ya si Jezebel ini. Jadi Jezebel ini punya karakter kuat, berani, setia kepada ilahnya itu. Bayangkan aja Elia itu udah berhadapan dengan nabi-nabi Baal, udah disembelih nabi-nabi 400 itu. Luar biasa kuasa Tuhan bekerja. Jezebel nggak takut, ya. Dia nggak jadi berubah menjadi cinta Yahweh itu, enggak. Dia udah dikasih tahu, ya kan? Karena Jezebel ini karena cintanya kepada Baal, dia memelihara nabi-nabi Baal itu. Ya, dikasih ada meja Jezebel, meja istana itu untuk ngasih makan nabi-nabi palsu itu, nabi-nabi Baal. Ya, ketika itu disembelih itu sama rakyat yang Israel itu, peristiwa Elia itu, Jezebel nggak takut. Begitu dikasih tahu dia bilang, "Hei Elia, ya, aku akan buat nyawamu seperti salah satu nyawa daripada nabi-nabi yang kau sembelih itu." Ini luar biasa keberanian seorang perempuan. Laki-laki aja belum tentu begitu berani ya. Kalau udah disembelih 400 pasukannya, dia masih nantang ya. Ini malah Elia yang takut. Begini. Jadi Jezebel ini seorang yang sangat-sangat berani, setia kepada ilahnya. Seorang yang sangat dominan ya, dia menguasai yang nggak mungkin dia menolong Ahab ya, karena Ahab sendiri akhirnya jadi nyembah berhala gara-gara si Jezebel istrinya itu. Ini Jezebel ini tepat kebalikan daripada Ruth ya. Jezebel ini agak mirip dengan Rahel. Nanti kita lihat dulu. Ini ada di Mazmur 45 ayat 10. Saya baca dulu sekali lagi ya. Ini pakai ILT aja dulu ya. Mazmur 45 ayat 10. Ya, ini Mazmur 45 ayat 10 ini bunyinya begini. Pakai ILT ya. 45 ayat 10. Putri-putri raja berada di antara orang-orangmu yang terhormat. Mazmur 45 ayat 10. Oh, ini salah ini ayatnya ya. Sebentar dulu ya. Mazmur 45. Ini
sudah kita baca ini. Mazmur 45 yang dikatakan ini soal pernikahan raja di situ. Pernikahan raja. Nah, ini dia. Oh, ayat 11 ya. Ayat 11. Oh, ini ayat 11 ya. Saya bacakan dulu di sini ya. Coba dulu. Mazmur 45 ayat 11 ya. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Ini perhatikan ya. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Ya ini ya. Coba lu perhatikan dulu Rut ya. Rut itu seorang penolong yang sangat luar biasa. Dia menolong keluarga Elimelek yang sudah gagal karena keputusan yang salah dari Elimelek. Ketika Israel mengalami kelaparan, Elimelek ambil bawa keluarganya pergi ke Moab. Dia sangat mengutamakan roti, ya nggak mengutamakan firman Yahweh yang mengatakan diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ini ndak, Elimelek melawan itu. Pergi dia dengan anaknya dan seluruh isinya, Naomi, ya, Mahlon dan Kilion. Akhirnya matilah Elimelek. Ini sempat kawin ini Mahlon Kilion dengan Rut dan Orpa. Mati Elimelek, mati Mahlon, mati Kilion. Tiga laki-laki itu mati, keluarga itu putus, ya. Tidak punya keturunan ya bagi konteks perjanjian lama. Oh, itu kalau udah nggak ada keturunan habis, gagal itu artinya ya. Karena salah satu berkat perjanjian lama itu, berkat jasmani itu anak cucu ya. Jadi seandainya lah Rut itu seperti Orpa, ya, karena Orpa ini kan Naomi bilang, pergilah kau ke rumah ayahmu, pergilah kau ke ilah, ya kira-kira dengan ilahnya juga ya, kepada bangsamu, ya, karena aku ini udah tua dan saya. Orpa berpikir, iya benar juga ya, nggak mungkin lagi aku ngapain aku ikutin mertuaku ini, nanti hidupku susah di Israel. Akhirnya Orpa pulang, tapi Rut ini dia mengikuti Mazmur 45 ayat 11. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Rut bilang, bangsamu lah bangsaku. Kata Rut kepada Naomi, mertuanya. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Karena keputusan Rut itu dia menjadi penolong. Kita tahu ceritanya ada hukum penebusan di situ. Boas menikahi, mengambil itu seluruh supaya nanti anak itu dihitungkan menjadi anak Elimelek. Boas itu ambil menjalankan hukum penebusan, dan karena Naomi sudah terlalu tua, akhirnya diambil Rut. Akhirnya dia memperanakan Obed. Nah, Obed itu dihitung punya anaknya si Elimelek. Jadi keluarga Elimelek tertolong daripada kehancuran total. Karena Rut mengambil langkah sesuai dengan Mazmur 45 ayat 11. Dia melupakan bangsanya, si Rut ini, dan seisi rumah ayahnya. Beda kalau Rahel beda. Dia meninggalkan juga ya. Meninggalkan bapaknya, ibunya si Laban itu, tapi dia membawa terafim, ilah daripada bapaknya itu. Dibawanya itu sama Rahel, dan Rahel akhirnya mati di tengah jalan. Tidak bisa sampai kepada kuburan Abraham yang di Hebron itu. Jadi di sini Izebel kebalikan tepat daripada Rut itu. Ya. Izebel ini seorang yang tidak meninggalkan bangsanya, tidak meninggalkan ilahnya, Baal itu. Bahkan dia bawa suaminya mengikuti dia. Nah, inilah dia. Memang perlu perempuan-perempuan yang dahsyat kayak Izebel ini untuk bisa bawa suami. Menyesatkan suami maksudnya. Ini hebat ini Izebel. Seandainya dia dipanggil Yahweh, ya dia mengikut Yahweh. Ini perempuan yang luar biasa ini. Dia menolong suaminya juga. Waktu ada suaminya pengen kebun anggur Nabot, dia bikin rancangan. Dia seorang penolong, tapi sayangnya dia nggak lupakan bangsanya, dia nggak lupakan ilahnya. Ya, dia bawa itu. Nah, ini dia. Nah, karena Izebel ini begitu dominan, ini Izebel di kitab Raja-Raja itu dia sejarah ya, fakta sejarah. Tapi di kitab Wahyu dia itu simbol. Simbol apa? Simbol di dalam yang merusak gereja itu adalah orang-orang. Ini Izebel bukan berarti harus perempuan ya di dalam gereja ya. Enggak gitu. Karena Izebel sudah menjadi simbol. Dia bisa laki, bisa perempuan. Ya. Tapi intinya dia membuat umat Tuhan tidak fokus kepada Tuhan
yang di dalam batin. Perjanjian baru itu Christ in you, atau the kingdom of God is within you. Setiap ajaran yang membuat orang tidak fokus kepada batinnya, tapi fokus kepada yang di luarnya, sukses luaran, tidak banyak masalah, keluargamu ya mantap-mantap lah, bisnismu mantap-mantap lah, semuanya kok tidak penyakitan dan sebagainya. Pokoknya yang luaran tuh mantap, nggak peduli yang di dalam. Ya, walaupun sebenarnya Tuhan sering mendisiplin umatnya, umat pilihannya ya, dengan meremukkan yang luarannya ini supaya yang di dalamnya jadi dewasa. Kayak Ayub. Ayub itu di dalamnya tuh pengenalannya akan Tuhan tuh dia hanya dari kata orang aja. Luarannya memang mantap, kaya, ya, punya anak 10, terhormat dan sebagainya. Tapi Tuhan pakai itu, remukkan Ayub. Yang luarannya itu, bahkan penyakit dalam tubuhnya itu luaran semua. Dipakai Tuhan, dihancurkan supaya Tuhan masuk ke dalam batin dan bicara kepada Ayub. Pengenalanmu jangan pengenalan dari kata orang saja, tapi pengenalan batiniah. Ya, Ayub 42 ayat 5, di situ Ayub mengaku, tadinya saya mengenal engkau hanya dari luar aja. Nah, jadi kalau ajaran yang saya sering lihat itu dalam dunia kekristenan, oh ini sangat umum. Laki-laki maupun perempuan banyak mengajar ajaran Jezebel. Ajaran Jezebel itu apa? Ajaran yang membuat umat Tuhan tidak fokus secara ke dalam batin, tapi fokusnya kepada hal-hal luaran, sukses luaran dan sebagainya. Ini Jezebel. Ya, itulah yang merusak. Ya, itulah yang dibilang Alkitab bilang perzinahan. Kenapa berzina? Ya karena enggak menjadikan Tuhan yang di dalam ini, ya, Christ in you, the kingdom of God is within you, enggak cari ke sana tapi cari di luar. Itu namanya perzinahan, berhala. Ya. Ini ajaran Jezebel. Dan Jezebel ini sangat dominan. Oh, dia sangat kuat sekali. Sama ajaran ini juga merajalela luar biasa dalam dunia kekristenan. Ajaran Jezebel, ajaran yang membuat umat Tuhan fokus kepada hal-hal luaran, ya. Memang begitu sih ya, manusia itu emang memandang rupa. Ada lagunya juga itu kan. Tuhan memandang hati, ya. Samuel pun sempat ketipu kok. Waktu dia mau milih raja kan ada siapa yang ada 3 anaknya Isa itu madu. Ya, siapa Sema apalah itu namanya ada. Samuel langsung bilang, inilah dia orang yang dipilih Tuhan karena penampilannya bagus. Tahu-tahu datanglah yang ke-8, Daud yang masih kecil, kemerah-merahan begitu, masih remaja banget. Tapi Tuhan bilang ini deh, ini hatinya Daud itu walaupun dia punya kelemahan ya, Pak kasus-kasus Batsheba, tapi hatinya berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan melihat hati Daud, Samuel bahkan nabi yang luar biasa itu dia masih melihat juga penampilan luaran. Apalagi kalau nanti dalam dunia kekristenan para pengajar nggak setara dengan Samuel, udah khotbahnya pasti ada yang lebih berani. Udah, saya pernah dengar engkau harus kaya katanya. Itu tanda diberkati. Ini rusak ini, Jezebel abis ini membuat umat Tuhan menyembah berhala. Bukannya kita nggak peduli dengan makan minum pakaian, ya bego apa orang. Tuhan pun tahu kalau soal makan minum pakaian, Tuhan udah janji juga kok. Burung aja nggak makan, nggak makan. Burung aja nggak nabur, dikasih makan kok. Bunga bakung juga yang nggak mendandani dirinya didandani lebih daripada Salomo. Bagaimana kita yang melayani Tuhan nggak dipeduli sama Tuhan? Gila, ini otak-otak. Tapi emang udah susah kalau orang udah dikuasai roh Jezebel. Jezebel itu roh, spirit dia. Ya, yang akan merasuk hamba-hamba Tuhan. Tanda kutip ya. Karena udah nggak hamba Tuhan lagi tuh. Kalau udah ngajarin ajaran Jezebel udah nggak hamba Tuhan lagi. Dia sudah ngajak orang lain berzina. Umat Tuhan berzina. Karena nggak fokus kepada Christ in you. Dan fokus lagi nggak cari kerajaan surga di dalam batin. Nggak cari itu lagi. Nah ini dia. Saya mesti keras bicaranya ini. Karena emang saya merindukan juga nih. Kapan Tuhan datang ya. Biar ajaran ini dimusnahkan dulu dari gereja. Tapi umat pemenang Tuhan, enggak. Umat pemenang
Tidak akan dipengaruhi oleh Jezebel, Nikolaus, Bileam. Enggak. Umat Tuhan itu ada di umat pilihan Tuhan ada di luar. Ingat ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Tapi umat yang dipilih Tuhan ini dia ngambil bagian dalam ajaran Jezebel, Bileam, Nikolaus. Oke. Jadi ini masih ada nih perempuan sekitar Yesus ini ya, yang di situ di dalam Injil Lukas dibilang perempuan-perempuan kaya yang mendukung ministry Yesus ya. Ada juga ini Aquila, Priscilla ini yang perempuan ya, mendukung Paulus ini ya dalam ministerinya ya. Nah, jadi tapi saya mau bicara secara khusus sebentar untuk Maria. Maria ini perempuan yang sangat-sangat istimewa dalam rencana Bapa, karena dialah secara jasmani memperanakan Mesias. Nah, ini dahsyat. Tahu nggak harga yang harus dibayar Maria, Bapak Saudara? Kita jarang mikir ini ya. Ini harganya dahsyat. Karena begini, Maria jelas dia masih belum menikah, perawan dia. Tiba-tiba datang Roh Kudus, Tuhan bicara, kau akan hamil, memperanakan Son of God, the Most High God, ya. Maria, ya tentu secara manusia, aku belum bersuami. Tapi Tuhan bilang, kuasa Tuhan, Roh Kudus akan menaungi kau. Kau akan hamil, saya tambahin ya, hamil di luar nikah. Betul kan? Engkau akan hamil di luar nikah oleh karena Roh Kudus. Kemudian apa perkataan Maria? Be it unto me according to your word. Jadi kepadaku sebagaimana yang engkau firmankan. Saudara, kalimatnya saya ulangi lagi. Yang jadi itu apa? Kalau yang jadi itu jadi kaya, jadi terkenal ya, jadi makmur, jadi disukai orang, ya, jadi nggak digosipin orang, nggak dibenci orang. Itu sih gampang bilang jadilah kepadaku Tuhan sebagaimana yang kau firmankan, ya gampang. Tapi tahu nggak yang difirmankan Tuhan kepada Maria itu? Ini saya ulangi lagi ya. Maria, engkau akan hamil di luar nikah. Dan hamilmu itu adalah karena kuasa Roh Kudus. Maria bilang jadilah. Saudara tahu nggak akibatnya itu? Orang yang di zaman itu, dari zaman Adam sampai detik ini pun, nggak ada orang yang hamil di luar nikah dia bilang aku karena Roh Kudus. Ada itu. Dan nggak akan ada orang percaya. Di zaman itu apalagi, di zaman dimana orang Farisi itu sangat letterlock, hitam di atas putih. Itu kalau perempuan bisa itu dilempari batu. Itu hukum rajam itu berlaku bagi perempuan yang di rumah ayahnya dia melakukan persundalan begitu. Hukum rajam itu, hukum mati. Tapi Maria bilang, be it unto me according to your word. Waduh, ini harga yang sepanjang hidup dia, sepanjang itu dia mengambil itu. Pastilah diomong-omongin lah, di macam-macam lah. Ya. Luar biasa Maria ini. Kalau makin saya renungkan, tapi dia itulah. Luar biasa ya. Dan Tuhan Yesus sangat mencintai Maria ini. Kenapa? Saya melihat begini. Ketika Yesus disalib, itu udah sangat kritis. Orang yang disalib itu karena nafas pun susah, menderita, matinya pelan-pelan. Tapi waktu mau mati pun dia masih ingat Yesus itu cinta kepada Maria. Dia bilang, hai ibu, inilah anakmu. Dikasih ibunya kepada Yohanes, anaknya itu. Hai anak, inilah ibumu. Jadi Yesus masih memikirkan kebutuhan Maria. Karena Yusuf pada itu kelihatan sudah mati ya. Itulah cintanya Yesus itu diarahkan kepada perempuan yang berani bayar harga. Dia nggak mungkin ngomong, nggak mungkin dia ngejelasin sama orang. Karena nggak akan ada satupun orang yang percaya bahwa dia hamil di luar nikah karena Roh Kudus. Nggak mungkin ada yang percaya, nggak mungkin. Bodoh lah ya orang yang percaya itu. Ini perempuan-perempuan dahsyat. Ini banyak nih kalau saya mau bicara ini. Ada Yoab juga nih, 2 Samuel 20 ayat 16. Ini perempuan yang nasihatnya menyelamatkan satu kota. Ini 2 Samuel 20 ayat 16. Oke lah, nggak usah dulu kita. Pokoknya itulah. Kita ambil kesimpulan dulu lah. Perempuan ini sebenarnya peranannya sangat penting sekali. Sangat-sangat penting sekali.
Tapi ya itu, dia harus meninggalkan bangsanya, meninggalkan ilahnya, meninggalkan rumah bapaknya. Dia harus betul-betul mendukung suaminya dalam arti penundukan diri itu juga, karena di sini kan ada apa, saya suka itu keinginan perempuan secara alamiah, dia mau melawan suaminya memang, makanya kita bilang tundukkan. Jadi perempuan-perempuan yang dahsyat ini yang saya lihat di sini, yang pertama penundukan dirinya bagus, yang kedua dia tinggalin semuanya itu, bangsanya, rumah bapaknya, dia masuk ke dalam keluarga suaminya itu, mendukung pekerjaan suaminya itu. Syukur-syukurlah suaminya beribadah kepada Tuhan. Makanya ya hai anak gadis, saya bilang jangan mau kawin sama laki-laki yang gak beribadah, gak sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Ada yang bilang gini, kalau perempuan ini, ya gimana saya mau tunduk sama suami saya ini, begini bego banget ya. Saya bilang semoga kau, ya udahlah, udah terlambat lah, tapi ya kalau bisa diulang itu, saya nasihatnya gini, jangan kawin sama orang bego, kan begitu. Jadi itulah kesimpulannya, puji Tuhan. Besok kita akan tutup tema kita ini dengan membicarakan soal jenis perjanjian Israel dengan Yahweh dengan Israel itu yang seperti suami dan istri. Puji Tuhan, haleluya, amin.